Ini adalah hormon tiroid. Setelah tadi insulin dan glukagon sudah dan growth hormon sudah, sekarang selanjutnya ke hormon tiroid, ini hormon kelima ya. Nah, jadi kita akan mengenal namanya tirotrops. Tirotrops ini adalah yang berfungsi untuk mensekresi namanya thyroid stimulating hormone (TSH) ya. TSH ini akan menstimulasi tiroksin, yaitu T3 dan T4. Bagaimana itu? Nanti kita lihat saja. Oke, gimana ya? Kita lihat dari histologisnya nih. Histologisnya follicular cell, koloid, dan C cell. Apa sih ini? Nah, yang bakal kita bahas di sini itu ada follicular cell dulu nih. Follicular cell itu ya sel yang akan mensekresi si tiroksin tadi T3 dan T4, sedangkan si C cell ini yang akan mensekresi yang namanya kalsitonin. Kalsitonin itu seperti yang kita tahu dia untuk menurunkan kadar kalsium di dalam darah. Ya. Ini dia. Koloid ini isinya adalah sel-sel prekursor hormon yang bakal dilepasin sama si tiroid ini gitu. Oke, mana ya? Nah, ini. Tiroid itu asalnya dari mana? Jadi seperti ini. Hipotalamus dia akan mengirimkan yang namanya thyroid releasing hormone ke anterior pituitary, dan akibat stimulasi TRH ini, si anterior pituitary ini menghasilkan TSH. Ya kan? TSH aktif, dia sekresikan ke tirotropin, yaitu yang akan mensekresikan si T3 dan T4 tadi. Gitu. T3 dan T4-nya tadi fungsinya adalah untuk metabolisme basal. Apa tuh metabolisme basal? Metabolisme dan perkembangan sel basal. Pokoknya pertumbuhan dan perkembangan itu dia dikontrol sama si hormon tiroid ini. Mirip-mirip sama growth hormone, tapi tiroid ini lebih luas lagi dia. Walaupun kecil tapi dia bukan walaupun ya sih dia kan mengatur banyak proses metabolisme dalam tubuh gitu. Secretion of thyroxine, increase rate of cellular metabolisme, ya kan. Nah, nanti kalau tiroksinnya udah keluar, dia bakal inhibisi seperti biasa, inhibisi si hipotalamus sama si pituitary anterior lagi. Fungsinya adalah untuk ya jangan ngeluarin banyak-banyak, kan gue udah keluar gitu. Nah, ini fungsi fisiologisnya seperti apa ya. Nah, jadi ini kan kita tahu T3 dan T4 ya. Tapi nanti dalam kerjanya si T4 ini bakal diiodinasi. Nama prosesnya iodinasi, diubah menjadi T3 intinya. Pokoknya si T4 ini ujung-ujungnya jadi T3. Dan T3 ini bentuk lebih cepatnya dari T4, lebih aktifnya dari T4. Sehingga lebih banyak bekerja nanti si T3 nih. Karena ujung-ujungnya si T4 diubah jadi T3 juga kan. Oke, T3 udah. Lalu mereka akan masuk seperti biasa. Mereka ini berdifusi masuk, karena kalau difusi berarti teori gua adalah ini mereka si T3 dan T4 ini larut dalam lemak. Walaupun di video pertama tadi tulisannya dia turunan dari asam amino, iya. T3 dan T3 akan menempel ke sini. Ini adalah reseptor intrasel. Nah, reseptor intrasel ini dia akan seperti biasa. Dia akan meminta si nukleus ini untuk mengatur lah nih, minta dong salinan kopinya ini, gene transcriptionnya ini berupa mRNA, kopi dari sini. Dia mau apa? Minta salinannya, diambil lah. Akhirnya mRNA-nya ini hasil salinan dari sini dibawa keluar ke sitoplasma menuju ribosom, dan untuk ditranslasi menjadi protein. Translasi proteinnya itu akan membuat ini semua terjadi nih. Metabolisme, kardiovaskular, central nervous system development, pertumbuhan, dan sistem-sistem metabolisme lainnya. Ya. Intinya mirip ya, ini berarti prosesnya seperti di video pertama dia itu adalah proses apa sih? Aduh, lupa juga, kan ada aktivasi CAMP pakai second messenger. Kalau ini nggak pakai second messenger lah pokoknya. Fungsi fisiologisnya lah pokoknya efeknya baik deh, efeknya metabolisme gitu deh ya. Nah, ini dia yang seru nih ya. Sebentar. Lagi dicas lagi HP. Sebentar ya. Fisiologi endokrin ya.
Ini halaman 122. Gini. 122, 122, 122. Oke. Let's go. Nah, jadi teman-teman, kita ini apa sih sebenarnya, ini apaan gambar gede begini? Ini adalah sintesisnya T3 dan T4 tuh gimana sih caranya? Nah, sintesisnya T3 dan T4 itu caranya seperti ini. Kita butuh yang namanya yodium. Ini yodium ya. Yodium akan mengalir di darah ya. Lalu melalui apa sih ini namanya? Mekanisme transport aktif dari natrium nih kan. Ini kan kanal ya. Dia nih numpang di kanalnya natrium yang merupakan transport aktif. Berarti cara dia masuk sini butuh ATP. Masuklah dia ke sini ya. Lalu si iodium ini akan bergerak ke sini ke namanya apikal, pusat apikal sel. Yang mana sebelumnya ini kalian lihat ya, ini ada bintik-bintik di sekitarnya. Ini ada kolam, ini ada bintik-bintik. Jadi ini adalah folikular sel tadi yang di histologis ya. Jadi ini akan mensintesis T3 dan T4 ya kan. Nah, si iodium akan nyampe ke sini, diubah menjadi aktif seperti ini. Tapi sebelum itu kita harus lihat ke sini dulu. Si retikulum endoplasma sama si Golgi kompleks ini menciptakan ini, mengaktifkan yang namanya tiroglobulin. Ya. Jadi ini masih kepisah nih, si iodium baru nyampe sini, mereka belum ketemu nih. Nah, si tiroglobulin akhirnya masuklah ke dalam koloid. Gitu. Ya. Lalu sebentar. Aku salah nih. Lalu si tiroglobulin ini berubah jadi batangan-batangan kayak ini, apa sih namanya, kayak bambu gitu ya. Kayak bambu. Yang mana nanti siapa iodium yang masuk akhirnya ke dalam koloid akan berikatan dengan dia, dengan ini. Nah, kalau misal si batang bambu ini berikatan dengan iodium tapi iodiumnya satu doang, ini kita sebut sama dengan MIT atau mono iodi tirosin. Nah, ini kalau si batang bambunya ini masih bagian tiroglobulin ya. Ini. Nah, jangan bilang batang bambu tapi ini supaya. Nah, kalau si iodium masuknya ke gabung ke batang bambunya ini 2 iodium, kita sebutnya DIT, yaitu diiodi tirosin. Nah, gitu. Artinya nanti si MIT monoiodi tirosin dan DIT ini nanti mereka akan ada yang namanya proses coupling atau penggabungan. Apabila 1 MIT ditambah 1 DIT, coba kita logika, 1 tambah 2 berapa? 3 kan? Ya udah terbentuklah T3 gitu. T3 tuh tadi kan yang apa sih namanya, tiroksin juga kan, T3 dan T4. Inilah T3 tapi dia masih gabung sama si tiroglobulin tadi yang batang bambu tadi. Nah, kalau 2 DIT berarti isinya 2 iodium tambah 2 iodium berapa? 4. Ya jadi T4 gitu loh. Akhirnya mereka nanti kalau sudah, mereka ini sifatnya itu dipakai kalau dibutuhkan. Artinya mereka kalau nggak dibutuhkan bakal disimpan di sini terus menjadi koloid, sel prekursor hormonnya. Tapi kalau dibutuhkan, mereka akan dibawa ke sini. Ya. Di sini ada MIT, DIT, dan T3 dan T4. Nanti sama si lisosom mereka akan dipisah nih, MIT dan DIT-nya dipisah. Ya. Akhirnya yang kita lihat apa? T3 dan T4-nya misah dan dikeluarin. Keluarinya melalui proses apa? Difusi aja, karena ini kan larut lemak ya. Larut lemak, mereka langsung difusi, langsung keluar aja, lalu menuju aliran darah dan menuju sel target. Udah gitu. Jadi sintesisnya seperti itu, kita butuh iodium. Makanya mengapa orang yang defisiensi iodium itu terkena penyakit gondok, karena apa? Hormon tiroidnya, si tiroksinnya, hormon tiroksin yang T3 dan T4-nya itu gak bisa terbentuk karena bahannya aja nggak ada tuh. Nah, makanya kita butuh iodium masuk, dan juga ada tiroglobulin yang dihasilkan sama dalam selnya itu sendiri masuk koloid. Ini juga masuk koloid, akhirnya mereka ketemu ya kan, berikatan jadi MIT DIT. Lalu tadi konsepnya tadi 1 tambah 1, 2 tambah 1 jadi 3, 2 tambah 2 jadi 4. Terus mereka dikeluarin, terus mereka dipotong sama lisosom, dipisahin, terus T3 T4-nya baru keluar gitu, ngerantau dia.
ya. Seperti itu. Maaf ya tadi lihat catatan dulu takut salah, kan nggak enak kalau ngasih info yang salah. Oke. Selanjutnya ini mungkin nice to know. T4 ini meningkatkan metabolisme di semua sel kecuali di otak, limpa, testis, rahim, dan kelenjar tiroid itu sendiri. Oke. Yang ada kuning-kuningnya mana nih? Ini seperti biasa tadi ya, yang tadi udah dijelasin. Patofisiologinya ya, ini kayak ini aja, hipertiroidisme dari namanya aja, mereka itu mensekresi hormon tiroid terlalu banyak, lalu hipotiroidisme mensekresi tiroid terlalu dikit, ya kan. Penyakit Graves nih nanti kita lihat adenomatiroid juga ada di mana ya. Oke. Nah, ini hipotiroidisme, kerdil hipotiroid ini yang seperti ini bentukannya. Jadi pada saat masih kecil sampai masa usia remaja sebelum pubertas bentukannya seperti orang normal, tapi setelah pubertas mereka tuh nggak cukup puber gitu, nggak cukup pubertas. Jadi bentuknya setelah penampilannya setelah masa pubertas masih seperti anak kecil gitu, karena tidak terjadi metabolisme basal yang baik dari hormon tiroidnya sendiri gitu. Jadi ini gimana patofisiologinya seperti ini, gila patofisiologi. Nah ini iodium di mereka tuh kurang iodium kan seperti yang dibilang, jadi penurunan T3 dan T4. Tapi tetap hipotalamusnya tuh sekresi thyroid releasing hormone dan meminta si anterior pituitarinya untuk ngerilis si thyroid stimulating hormone, yang mana nanti si thyroidnya ini akan dihasilkan tetap ke hormon, ke kelenjar tiroid, tetap TSH-nya ini akan ke hormon tiroid dan tapi tidak menghasilkan T3 dan T4 karena bahannya aja nggak ada, iodin tuh nggak ada gitu. Nah karena kan kalau misal hormon tiroid itu kan kalau misalnya terhasilkan, dia akan menginhibisi si anterior pituitary dan akan menginhibisi si hormon hipotalamus. Jadi nanti si hormon tiroksinya itu meminta si hipotalamus dan anterior pituitary-nya ini untuk tidak menghasilkan lebih banyak si TRH dan TSH lagi, supaya si tiroksinya tuh nggak banyak-banyak. Tapi karena nggak ada tapi tetap dihasilkan sama hormon tiroid, nanti si hormon tiroidnya itu makin gede, artinya terjadi apa? Terjadi gondok gitu. No negative feedback. T3 dan T4 nya remain low, tetap rendah walaupun terhasilkan, tapi nggak bisa melakukan metabolisme basal gitu. Jadi alhasil karena tidak bisa berkembang, tetap kelihatannya seperti anak kecil penampilannya. Nah ini adenomatiroid mirip seperti tadi ya. Ini kalau hipertiroidisme. Nah kalau hipertiroid itu efeknya itu lebih ke seperti deg-degan, pokoknya hipertiroid. Namanya hipertiroid artinya kan sekresi hormon tiroidnya banyak. Hormon tiroidnya banyak artinya meningkatkan metabolisme basal, artinya pergerakan dalam tubuh tuh makin banyak lah, logikanya pergerakan tubuh makin banyak menciptakan panas banyak. Dan ciri-cirinya orang yang hipertiroidisme itu mereka sering merasa kepanasan gitu, karena terjadi aktivitas banyak di dalam tubuh. Ibaratnya tubuh tuh pabrik dan mereka tuh overload karena si tiroidnya itu disekresikan banyak gitu. Nah ini gondok yang sudah parah nih ya, pokoknya berarti tidak ada, kalau gondok tuh disebabkan tidak ada inhibisi di hipotalamus dan juga anterior hipofisis gitu. Oke. Graves disease ini adalah ada yang namanya thyroid stimulating immunoglobulins, yang dia itu seperti yang memicu tumor di tiroid, kelenjar tiroid seperti itu ya. Jadi hipotalamus nih TRH-nya dihasilkan tapi tidak ada stimulus no stimulus di sini, tapi tetap terhasilkan TSH, tapi yang increased thyroid stimulating hormone binds to thyroid gland, ya kan, cause gland to hypertrophy. Jadi karena si immunoglobulin nempel ke kelenjar tiroid, ini membuat dia itu mensekresikan banyak hormon tiroid banyak gitu loh ya. Tapi di sini ada strong negative feedback. Kalau buat yang lebih tahu tentang Graves disease ini bisa komen di kolom komentar ya, soalnya di sini hanya ada bagannya seperti ini. Pokoknya
ada pengaruh dari luar nih, tiroid stimulating immunoglobulins. Oh deh, itu dia, kelenjar tiroid.